Salah mengonsumsi susu formula seorang bayi berusia 2 bulan kritis. Diduga hal tersebut terjadi akibat kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Pak Sudaryatmo, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Selamat siang, Pak Sudaryatmo. Ya, halo, selamat siang. Baik, Pak, bagaimana YLKI menanggapi kasus ini? Bayi berusia 2 bulan kritis diduga akibat adanya salah pemberian susu formula oleh pihak rumah sakit. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama memang baik keluarga pasien maupun rumah sakit itu fokus utamanya pada saat ini adalah keselamatan atau kesembuhan pasien, itu satu itu. Kemudian yang kedua, jadi memang ini harus dipahami bahwa dalam transaksi terapeutik antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter atau rumah sakit itu karakteristiknya adalah yang digaransi itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Jadi ini yang mestinya fokus ke prosesnya, apakah rumah sakit itu sudah melakukan tindakan atau langkah-langkah sesuai dengan standar profesi atau pelayanan medik. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya ini ya catatan YLKI kualitas komunikasi antara rumah sakit, dokter dengan pasien ini yang harus diperbaiki ya, diperbaiki. Jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen, kalau pihak rumah sakit, pihak dokter memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan pasien atau keluarga pasien bisa menerima informasi itu, saya yakin paling tidak apa yang terjadi di dalam apa yang dialami oleh pasien ini informasinya itu sudah dikomunikasikan secara komprehensif. Dan yang terakhir ini memang fenomena hal yang baru, itu memang sebaiknya kita bijak di dalam menggunakan media sosial gitu loh. Media sosial. Jadi kenapa harus bijak? Karena dalam situasi seperti ini di mana rumah sakit itu sedang fokus untuk penyembuhan atau kesehatan pasien, pada saat yang sama kasus ini diviralkan, itu kan konsentrasi rumah sakit itu kan terbelah menjadi dua. Satu sisi menyembuhkan pasien, tapi di sisi lain dia juga harus menghadapi sosial media yang viral, yang ini terus terang juga menguras energi rumah sakit. Mungkin itu sarannya. Pak Sudaryatmo, tapi kalau memang kemudian benar ditemukan ada kelalaian dari pihak rumah sakit, sanksi apa yang bisa dikenakan terhadap pihak rumah sakit? Ya justru tadi kalau informasinya itu disampaikan secara utuh, kemudian pasien atau keluarga pasien juga puas, dia bisa meminta second opinion kepada dokter atau kepada rumah sakit lain. Jadi sebelum sampai ke dugaan malpraktek tadi. Bahkan kalau dari second opinion itu pasien merasa bahwa dia tidak puas terhadap pelayanan, dia bisa berpindah ke dokter atau ke rumah sakit lain. Satu itu. Kemudian yang kedua, ini yang juga penting, itu mestinya setiap tindakan kepada pasien itu kan harus mendapat persetujuan dari keluarga pasien, informed consent persetujuan. Nah ini saya juga nggak tahu apakah ini dilakukan atau tidak. Sepanjang itu sudah dilakukan, mestinya pasien itu juga terinformasi tindakan yang dilakukan, termasuk juga risiko dari tindakan medik yang akan dilakukan dokter, tenaga medis terhadap pasien tersebut. Pihak keluarga berencana untuk menempuh jalur hukum, Pak Sudaryatmo. Sudah tepat menurut Anda langkah ini? Ya, jadi begini ya Pak. Hampir sekarang di rumah sakit itu dari awal itu pasien atau pihak rumah sakit itu sudah menginformasikan tentang hak dan kewajiban pasien selama di rumah sakit. Jadi memang salah satu hak pasien atau keluarga pasien itu adalah hak untuk menuntut termasuk di jalur hukum. Tapi kalau dalam pandangan lembaga konsumen,
sepanjang itu masih ada ruang diselesaikan dengan pihak rumah sakit, dalam pandangan lembaga konsumen lebih bagus masalah ini diselesaikan antara pasien dengan pihak rumah sakit terlebih dahulu. Kecuali kalau nanti sampai tidak ada titik temu, alternatifnya itu adalah di jalur hukum. Tapi dalam pandangan lembaga konsumen ini kan ada persoalan di dalam kualitas komunikasi antara keluarga pasien dengan rumah sakit. Nah, ini yang harus diperbaiki dulu. Dan di sini karena ini kan kasusnya sudah viral, kemudian ada Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan juga ikut terlibat. Mestinya Kementerian Kesehatan bisa memediasi antara pihak rumah sakit dengan pihak keluarga pasien dalam rangka tadi memahami secara utuh sebenarnya kasus yang terjadi seperti apa sih. Kalau dari YLKI sendiri, dari kasus-kasus yang pernah ditangani mungkin atau aduan yang masuk, kasus malpraktik di rumah sakit ini lebih sering memang karena masalah seperti yang Anda katakan tadi, ada miskomunikasi atau memang ada kelalaian dari pihak rumah sakit yang ditemukan pada akhirnya? Ya memang kasusnya beda-beda ya, tapi secara umum kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia itu memang interaksi, komunikasi antara dokter dan pasien itu sangat terbatas kan. Nah, ini yang harus diperbaiki sebenarnya, harus diperbaiki. Satu itu, kemudian yang kedua, yang seperti saya katakan di awal tadi, ini pihak rumah sakit dan pasien itu dari awal harus ada kesamaan persepsi bahwa di dalam transaksi terapeutik antara dokter, rumah sakit dengan pasien itu adalah yang digaransi itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Gitu. Jadi kalau pasien ingin meminta pertanggungjawaban itu mestinya fokus ke prosesnya. Apakah proses di dalam perawatan pasien itu sudah dilakukan sesuai dengan standar medis, standar pelayanan medis, standar profesi yang ada, mestinya fokus ke sana begitu. Baik, itu perlu digarisbawahi tadi ya, bahwa perlu menjadi evaluasi komunikasi antara tenaga kesehatan kepada pasien ataupun keluarganya memang harus ditingkatkan. Lalu dari sisi pasien sendiri, Pak Sudaryatmo ataupun keluarganya yang mendampingi, kalau memang menemukan ada hal yang janggal atau dirasa tidak sesuai atau tidak tepat dari informasi yang diberikan tenaga kesehatan, apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Ya, jadi begini ya Pak. Sudah barang tentu kan interaksi pasien atau keluarga pasien itu kan dengan perawat, dengan rumah sakit. Mestinya kalau ada hal-hal yang dia butuh penjelasan lebih detail itu dia punya hak untuk mendapat informasi baik dari perawat maupun dokter yang bertanggung jawab. Memang di sini kadang-kadang juga tadi tidak mudah kalau perawat mungkin standby 24 jam, tapi kalau dokter itu kan ketika visit itu kita bisa berdiskusi, bisa menanyakan kepada dokter apa sih yang terjadi, diagnosa seperti apa, tindakan apa yang dilakukan, berikut resikonya macam-macam. Kemudian kalau merasa bahwa pasien itu sulit berkomunikasi dengan perawat atau dengan dokter, dia bisa mengadu dulu ke artinya rumah sakit punya bagian yang punya semacam akses poin pengaduan pasien ke rumah sakit ke rumah sakit, sehingga dari aduan tadi itu paling enggak manajemen bisa memberi atensi kepada dokter yang merawat, ini ada keluhan pasien seperti ini, tolong di follow up seperti itu mestinya sebelum dibawa ke pihak luar, termasuk ke viral di sosial media. Ya, semoga usulan ini didengar oleh pihak rumah sakit, bukan hanya yang sedang viral, sedang berkasus dalam tanda kutip, tapi juga oleh seluruh tenaga kesehatan dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Sudaryatmo, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.